أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله عبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam-malam bulan Muharram ini kita kembali disapa oleh satu peristiwa yang tragis yang dialami oleh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam. Dalam peringatan atau mengingat peristiwa Asyura atau tragedi Karbala, banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita jadikan sebagai pegangan hidup kita di dunia ini. Kehidupan di dunia dengan berbagai problematika yang dihadapi oleh manusia, seorang manusia membutuhkan panduan, guidance, yang bisa membimbing kita agar hidup dengan benar, hidup dengan baik, baik hidup di dunia saat ini atau nanti akibat yang akan kita ambil di alam baka nanti. Hadirnya manusia suci, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam, juga para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, untuk membimbing kita agar kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Tentu bahagia yang dimaksud oleh Islam dan yang dirasakan oleh para manusia suci adalah bahagia yang tidak bermuara pada kebahagiaan material atau lahiriah, tapi kebahagiaan yang berasal dari jiwa yang tenang, hati yang bersih. Karena sesungguhnya bahagia adalah sifat hati, atau katakanlah sifat jiwa. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, jiwa yang radiyah mardiyah, jiwa yang puas dengan ketetapan Allah Ta'ala, dan jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan gemerlap duniawi, bukan kepemilikan sebanyak mungkin harta, bukan itu. Dunia hanya secuil dari faktor yang bisa membahagiakan, tetapi kebahagiaan itu akan dicapai oleh seseorang adalah ketika seorang memiliki jiwa yang tentram, jiwa yang tenang menghadapi berbagai problematika kehidupan. Nah, saat kita memperingati atau mengenang perjuangan dan pengorbanan Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya, nampak jelas bahwa di sana terdapat jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bahagia. Tidak hanya Al-Imam Husain, tapi juga para sahabatnya. Mereka di malam 10 Muharram, ketika para musuh sudah mengepung, siap menggerebek atau mengeroyok Al-Husain alaihissalam beserta keluarga dan para sahabatnya, Al-Husain mempersilahkan mereka di malam hari yang gelap
agar pulang ke tempatnya masing-masing, membawa keluarganya, istri dan anaknya. Tapi mereka alih-alih meninggalkan Al-Husain, justru mereka ingin bergabung dengan Al-Husain dengan resiko nyawa. Mereka dengan sukarela tanpa paksaan membela Al-Husain dengan tetesan darah terakhir dari tubuhnya. Ini puncak kebahagiaan bagi mereka. Ini puncak ketentraman jiwa bagi mereka. Karena mereka memahami arti hidup yang sesungguhnya. Kita sadar, sesadar-sadarnya, bahwa kita akan meninggalkan alam yang fana ini. Semua manusia tahu bahwa satu waktu mereka akan meninggalkan alam ini. Dan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beragama dengan berbagai macam jenis agama itu meyakini bahwa ada alam setelah alam dunia ini. Itulah kehidupan yang hakiki. Wa inal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya alam akhiratlah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ketika Islam menjelaskan kepada manusia, dan inilah yang sesungguhnya, bahwa kejarlah alam akhirat. Raihlah keselamatan di alam sana. Jadikan dunia sebagai perantara untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ashabul Husain, para sahabat Al-Husain alaihi salatu wassalam sudah sadar, sudah sampai pada tingkat kesadaran yang sebenarnya. Sehingga mereka tidak sedikit pun gentar dan takut untuk membela Al-Husain dengan resiko kematian. Mereka justru merasakan ini sebuah kenikmatan yang sesungguhnya. Ini sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya dapat membela Al-Husain. Itulah cara pandang Ashabul Husain terhadap dunia. Dan itulah yang sesungguhnya. Juga putra-putri Al-Husain alaihissalam, sebut saja Al-Qasim, putra Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam, ketika hendak pergi menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau ditanya oleh Al-Husain alaihi salatu wassalam tentang bagaimana kematian di medan laga. Anak kecil, anak remaja yang umurnya kira-kira 10 tahun kurang lebih, menyatakan dengan yakin dan pasti bahwa kematian membela Al-Husain adalah lebih manis daripada madu. Artinya, mati membela kebenaran adalah sebuah keindahan, sebuah kenikmatan. Sesuatu yang lebih manis dari madu menurut anak muda dari keluarga Rasulullah SAW, anak kecil barangkali, dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana terjadinya dua kelompok yang membela kebenaran mati-matian dengan kelompok yang mengejar dunia juga dengan cara mati-matian. Di pihak satu adalah Iran dan kelompok perlawanan atau poros perlawanan Mihwar Muqawamah yang diwakili oleh Iran, Hizbullah, Ansarullah, Hamas, adalah mereka yang secara konsisten membela kebenaran, menuntut hak yang benar, yang syar'i. Mereka tidak segan-segan untuk mempersembahkan nyawanya. Ratusan atau barangkali ribuan nyawa melayang demi membela kebenaran, demi menuntut hak, dan mereka tidak gentar. Di pihak yang lain adalah Israel dan orang-orang yang ada di belakangnya, bahkan dari sebagian kaum muslimin, dari pemimpin Arab yang takut mati, yang
secara sadar atau tidak sadar bahwa mereka melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani, mengejar kekuasaan, mempertahankan kursi yang mereka nikmati, yang sesungguhnya kenikmatan yang sementara. Ini adalah sebuah adegan nyata di depan mata kita. Pembelaan terhadap kebenaran dan pembelaan terhadap kebatilan. Peristiwa Asyura adalah sebuah adegan yang jelas, yang nyata. Untuk kita, setiap kita harus punya sikap yang jelas. Tentu akal kita yang sehat, insya Allah, hati kita yang jernih, pasti membela kebenaran. Sebagaimana kita pun setiap 10 Muharram menangisi Al-Husain, meratapi Al-Husain sebagai bukti kita ingin bersama Al-Husain. Kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Kita wujudkan keinginan kita bersama Al-Husain. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan azima. Duhai, andaikan kita bersama kalian wahai Al-Husain, keluarga dan para sahabatnya, sungguh kita akan bahagia, akan beruntung dengan sebenarnya. Bersama Al-Husain, bergabung dengan kafir Al-Husain untuk era ini adalah kita menyatakan sikap yang tegas, membela orang-orang tertindas di Gaza, membela, menyuarakan perjuangan, pengorbanan orang-orang yang di lapangan, yang di front terdepan seperti Iran, Hezbollah, Ansarullah di Yaman. Kita mungkin jauh, tapi kita tentu harus menyuarakan. Kita bantu mereka sekuat kemampuan kita. Dengan harta kita donasikan sebagian harta kita untuk mereka. Kita suarakan di berbagai kesempatan. Bagi yang bisa menulis, tulislah suara-suara kebenaran. Ini adalah sebuah kesempatan. Kalau kita benar-benar ingin bergabung dengan Al-Husain, maka ini sebuah kesempatan yang sangat terbuka untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah, dunia pun mulai melek tentang arogansi kejahatan Israel yang dengan bengis melakukan sebuah genosida. Meskipun ada sebagian orang di sana sini karena kedengkian yang akut, penyakit hati yang akut, karena fanatisme yang terlalu kuat, mereka enggan membela orang benar. Hanya gara-gara beda mazhab, beda aliran. Tapi insya Allah kita semua, para pencinta Al-Husain, pengikut Ali bin Abi Thalib alaihissalam, insya Allah semua dari kita tegas membela pihak yang benar, melawan, menolak pihak yang salah dan batil. Sebagaimana kita membela Al-Husain dan menolak, mengkutuk tindakan Yazid la'natullahi alaih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah membela kebenaran dengan segenap kekuatan yang kita miliki, tenaga, pikiran, harta, raga, dan jika ada kesempatan pun kita bisa mempersembahkan nyawa kita membela kebenaran agar kita bisa bergabung dengan kafilah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kemenangan di dunia ini kepada para pembela kebenaran dan kehancuran pada pelaku kejahatan dan keburukan serta yang membela mereka semua. Assalamualaikum ya Aba Abdillah Husain wa ala arwahi allati hallat bifinaik. Alaika minna salamullahi abada ma baqina wa baqiya lail wal nahar wala ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladi al-Husain
wa ala ashabil Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.